Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Tolong HP-nya dimasukkan dulu ya. Ya, Pak. Kita akan Ya, Pak. memulai pelajaran hari ini. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Semua sehat ya? Sehat. Iya. Jadi siapa yang nggak masuk sekarang? Awe, Pak. Awe, terus sama siapa lagi yang nggak masuk tuh? Ada lagi satu. Awe sama Supri, Pak. Katanya sakit. Supri sakit kalau Awe? Iya. Awe nggak tahu mungkin apa, Pak. Nggak ada pemberitahuan. Oh, sorry. Ya, Bapak absen dulu ya sini ya. Bapak semua Awi dan ya. Jadi pada pertemuan ini semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Jadi seperti itu aja. Silakan dicek dulu bangun-bangunnya di bawah ada sampah atau tidak di kolong-kolong meja supaya gini bersih, kondusif ya kalau kita nanti saat pelajaran ini. Bersih, Pak. Sudah bersih semua. Ya. Jadi Sokun silakan duduknya agak majuan biar nggak sungguh ya, biar tetap jaga kesehatan. Nah jadi tolong semua perhatikan ke bapak ya, anak-anak semua perhatikan ke bapak. Kita pertama ya. Pertemuan pertama ini bapak akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman. Jadi sebelum mulai materi atau masuk dalam materi, bapak akan menjelaskan tujuan-tujuan dari pembelajaran ini ya, dasar-dasar pemrograman. Jadi tujuan dari pembelajaran pemrograman ini, dasar-dasarnya ini supaya kita itu membentuk pola pikir yang sistematis, supaya nanti kita itu bahasa-bahasa yang akan kita tulis atau mungkin logika-logika yang akan kita pakai itu bisa diimplementasikan dalam bahasa mesin pemrograman. Jadi ketika kita menggunakan bahasa pemrograman itu kita harus secara berurutan atau sistematis sehingga bahasa-bahasa tersebut atau bahasa yang akan diimplementasikan itu bisa dimengerti dengan bahasa komputer. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak mau tanya dulu nih. Bapak mau tanya pada Sogun, kenapa kok kita belajar pemrograman ya, dasar-dasar? Mungkin Sogun bisa menjawab. Mungkin Sogun memberi jawaban mungkin. Mungkin saya bisa menjawab, Pak ya. Ya, Mungkin silakan. kalau kita itu belajar pemrograman biar kita bisa bikin aplikasi apa kayak gitu di HP itu di komputer. Mungkin kita biar bisa kita beraplikasi kayak Google gitu mungkin. Wih, udah sampai situ ya pemikirannya gitu. Udah. Itu menurut Bapak ya memang benar yang dikatakan Sogun. Tetapi apa sih menurut Sogun kasih Bapak penguatan ya, mengapa kita ini kok harus dasar dulu, kok nggak kita langsung program bikin aplikasi yang besar-besaran gitu ya, mungkin kita bikin aplikasi Facebook gitu, Instagram gitu, platform-platform digital mungkin kayak Spotify yang di bidang musik, mungkin sosial media di bidang YouTube, Facebook seperti itu. Kenapa kok kita belajar dasar-dasarnya dulu? Silakan beri penguatan Sogun. Kalau saya sih Silakan katakan Sogun. Kalau saya menjawab, jawaban saya itu kenapa harus mendasar dulu Ya, mendasar dulu sebelum merintis, sebelum buat aplikasi yang seperti anak bayi ya, kita merangkak dulu, ya, merangkak baru dulu. dah kita mulai berlari ya Pak. Jalan berlari kan Dasarnya dulu gitu. juga algoritma kan ya, itu urutannya dasar-dasarnya seperti itu. Kenapa harus begitu? Silakan beri penguatan. Kan gini apa namanya itu tanpa dasar kan tidak mungkin kita bisa buat yang aplikasi yang bagus gitu kan. Kalau dasarnya kita udah nggak bisa, kan artinya yang lebih kompleks itu kita nggak bisa jadinya. Kompleks. Ya jadi seperti itu ya. Kenapa sih kita kok belajar dasarnya dulu ya? Dasar-dasar ini mengingat ini sangat penting ya untuk membentuk pola pikir yang sistematis. Jadi ketika kita masuk bahasa pemrograman atau mungkin kita berbicara di ruang lingkup bahasa pemrograman atau mungkin bahasa-bahasa program yang akan kita gunakan ya nanti, kita harus membentuk pola pikir yang sistematis yang sudah saya Bapak jelaskan tadi, sehingga urutan-urutan tersebut dari urutan tersebut yang kita buat itu kita dapat memecahkan masalah, dapat menemukan problem solving, permasalahan yang ada, dan membuat sesuatu yang kita inginkan juga, yaitu berdasarkan algoritma seperti itu ya sebenarnya. Nah, ini kan Bapak mau membahas tentang dasar-dasarnya, jadi Bapak pengen tahu sih dasar-dasarnya dulu ya, masuk dasarnya. Pernah nggak kalian menemukan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Tidak Tidak menemukan. menemukan.
Sobri tidak bisa memberi contoh algoritma dalam sehari-hari? Masih Baru bisa, tertarik. Pak. Masih belum bisa. Baik, Bapak jelaskan ya. Contoh sederhana simpel. Jadi algoritma dalam kehidupan sehari itu sangat banyak kita temui atau bahkan kita lakukan sehari-hari. Contoh misalkan kita bangun sekolah, kita menuju kamar mandi, makan, pamit kepada orang tua. Saya boleh tanya? Ya, kenapa? Ya. Kalau algoritma itu bukan hanya di pemrograman saja, di sehari-hari juga termasuk algoritma namanya. Iya, algoritma itu secara harafiah itu sangat luas ya. Jadi seperti Bapak bilang tadi, algoritma dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kan berarti kita mengambil contoh algoritma itu dalam kehidupan sehari. Namanya algoritma kan berarti urutan langkah-langkah untuk menyari dari sebuah masalah supaya terselesaikan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, ini kan ruang lingkup algoritma ini kan sangat luas. Ya, Bapak persempit lagi skupnya. Jadi kita berbicara algoritma ini dalam pemrograman ini, seperti Bapak bilang tadi, itu algoritma itu sangat penting sehingga itu sangat dibutuhkan atau harus dipahami sehingga kita nanti ini akan dibawa dalam bahasa pemrograman. Jadi kita harus belajar dasar-dasarnya dulu. Nah, sebelum kita masuk dalam bahasa pemrograman, Bapak mau Bapak jelaskan dahulu. Jadi flowchart bahasa tentang pemrograman. Ketika kita membuat arsitektur sebuah rancangan algoritma, kita bisa menggunakan metode ini agar kita dapat mengetahui sisilah bagaimana program itu, proses itu terjadi seperti itu, sehingga kita akan menemukan sebuah finally atau mungkin solusi dari jalan keluar permasalahan tersebut. Nah, jadi seperti itu, Bapak tunjukkan ya. Jadi flowchart seperti ini. Silakan lihat, diperhatikan ya semuanya. Jadi di sini kan ada lingkaran, jajaran genjang, kotak, ada apa nih? Ada segitiga ya namanya. Apa nih? Persegi sama jajaran genjang dan seperti lingkaran ya benar ya lingkaran. Ya. Jadi Bapak jelaskan. Jadi fungsi dari lingkaran ini adalah di sini Pak, sebelumnya itu bertanya kenapa gininya itu beda-beda, Pak, bentuknya itu beda-beda. Beda-beda. Nah, di sini menandakan bahwa itu terjadi prosesnya itu berbeda-beda. Seperti itu menandakan di situ terdapat proses berbeda-beda. Jadi Bapak jelaskan dahulu biar paham. Jadi di sini kan ada lingkaran nih, lingkaran awal dan lingkaran akhir. Lingkaran awal ini merupakan, kenapa kok lingkaran ini merupakan tanda dari sebuah mulainya masuknya sebuah program, sebuah algoritma, sebuah inputan, dan sama antara input dan output itu sama lingkaran seperti itu ya. Input dan output sama lingkaran. Nah, jajaran genjang ini Ketupat. Ketupat. Oh iya benar, ketupat itu. Ya. Ketupat. Nah, kalau ini kan, kalau lingkaran kan mulai, kalau ketupat ini merupakan masukan ya, merupakan masukan input. Sorry. Kalau yang lingkaran ini merupakan mulainya ya, mulainya dari apa program dan akhir dari eksekusinya, outputnya ini adalah lingkaran juga sama seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau jajaran genjang ini merupakan inputan dari sebuah program yang kita mulai dari yang kita mulai dari di sini kan mulai. Berarti di sini kan jajaran genjang menandakan bahwa itu input sebuah proses yang akan ingin kita inputkan seperti itu. Setelah kita inputkan, di sini ada persegi panjang. Persegi panjang itu merupakan tanda dari terjadinya proses. Ya, Proses. Bilangnya proses. Di sini akan terjadi proses di mana proses ini yang sudah kita masukkan akan dieksekusi. Misalkan kita membuat di sini bilangan dibagi dua, misalkan sisa bagi antara bilangan itu ganjil atau genap sisa baginya seperti itu ya. Kan kalau ganjil genap kan ada dua kondisi di mana kondisi benar atau salah, true and false ya, true and false. Jadi di sini dilihat ketika kita ke bawah di sini ada segi ketupat ya ini ketupat di mana ketupat itu merupakan pengondisian di mana itu 1 dan 0, true and false. Jika benar dia akan ganjil dan jika tidak dia akan genap seperti itu ya. Dan hasilnya prosesnya selesai seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Sangat mudah. Jadi sorry Bapak belum menjelaskan ya. Jadi
tentang true and false itu merupakan jika true itu benar nilainya ada 1 dan false itu adalah nilainya 0. Baik ya. Itu merupakan dua kondisi di mana kondisi itu bisa kita manfaatkan dengan keinginan kita. Seperti itu. Boleh bertanya? Silakan. Kalau true itu 1. Kalau true itu 1. False Dalam bilangan biner. Dalam bilangan biner ya. Ya, sorry tadi dalam bilangan biner. Kalau true itu benar, berarti nilainya 1. Kalau false itu berarti salah, artinya 0. Dan dua-duanya itu bisa dieksekusi sesuai keinginan kita kondisinya. Mungkin seperti itu saja ya anak-anak ya, seperti itu saja pertemuannya. Mungkin Bapak pengen tanya sekali lagi kepada anak-anak, mungkin terutama pada Shogun ya, kenapa kita itu kok harus belajar flowchart ya? Mungkin Shogun bisa memberi penguatan ya, flowchart itu kok penting banget ya dalam pemrograman ya? Tadi Bapak ya, mungkin Bapak sesuai penjelasan Bapak itu kalau flowchart itu kan artinya biar algoritma itu biar lebih jelas, biar kompleks, kita lihat kompleksitasnya. yang algoritma yang kompleks itu biar lebih mudah kita lihat dan lebih mudah kita buat. Seperti itu. Ya, terima kasih, sangat bagus jawaban Shogun. Silakan diberi oplos anak-anak. Jadi pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai situ aja, sampai sini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi di mana if berarti ada kondisi lagi ya, pengondisian itu berlipat ganda, tidak hanya 2 aja, mungkin kita bisa 3, 4 atau bahkan banyak ya. Jadi materi selanjutnya kita akan masuk di situ. Dan kesimpulan dan evaluasi, kesimpulan dari pembelajaran ini kita adalah bagaimana kita itu berpikir secara sistematis, kita bisa berpikir secara kondisional seperti itu. Mungkin di dalam statement kan mungkin juga ada kondisi ya, di mana ada 2 kondisi yang harus dieksekusi ya, seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya semua. Silakan rapikan dulu bangkunya. Kita ambil posisi. Kita sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum pulang, kita berdoa menetapkan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.